Sudah tertampil ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di kesempatan kali ini, kebetulan saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit nih tentang copywriting untuk sosial media. Nah, gimana sih caranya menjual dengan tulisan? Mungkin teman-teman di sini kalau boleh tanya nih ya sebelumnya, ada nggak sih yang pernah buru-buru untuk check out gara-gara ada tulisan limited stock atau limited edition? Pernah nggak kira-kira? Ada nggak yang pernah ngalamin hal itu? Jadi buru-buru transfer nih, takut kehabisan gitu. Pernah nggak? Enggak, Kak. Enggak ketipu, Kak. Ada ketipu. Kenapa tuh? Enggak, maksudnya enggak ketipu kata-kata kayak gitu. Soalnya itu strategi marketing. Nah, iya, benar banget, itu salah satu strategi marketing dan itu salah satu copywriting juga. Jadi itu salah satu bentuk call to action ya namanya. Jadi ada kata-kata limited stock nih, padahal begitu kita beli, begitu kita transfer, ternyata setelahnya akan ada PO gitu, open order. Nah, sebenarnya itu bagian dari copywriting sih secara nggak langsung. Nah, terus teman-teman di sini kan jualannya sekarang di era media sosial ya. Nah, kita nggak bisa ngomong langsung sama audiens kita nih. Nggak bisa ketemu langsung. Audiens kita bahkan bisa jadi di luar kota gitu. Nah, gimana sih cara kita ngejelasin produk kita itu bagus atau enggak? Terus misalkan baik untuk customer ini atau enggak? Kalau enggak lewat tulisan. Jadi kalau misalkan di dunia online, cara kita berkomunikasi dengan audiens pastinya tentang tulisan. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya kita itu bisa menjual lewat tulisan? Oke, di sini ada dua gambar. Yang pertama dari Gojek, terus yang satunya dari ini brand rokok ya, Emal. Di foto yang pertama nih, di Gojek, itu ada tulisan siap terjang hujan biar kamu sampai tujuan. Terus ada gambarnya nih, gambarnya driver Gojek sama customer-nya lagi hujan-hujanan pakai jas hujan. Sebenarnya inti yang ada di pesan ini, kalau teman-teman lihat, ini tuh ngasih tahu secara nggak langsung kalau driver Gojek itu sedia jas hujan loh. Jadi customer itu nggak perlu khawatir lagi. Nah, tapi si penulis ini membuat atau menulis kata-kata yang lebih menarik nih. Di sini penulis pakai rima, siap terjang hujan biar kamu sampai tujuan. Belakangnya sama-sama an. Terus setelah itu juga pakai kata-kata yang lebih dramatis. Siap terjang hujan, biar kamu sampai tujuan. Oh, kesannya gimana gitu kan. Dibanding si penulis langsung ngasih tahu kalau driver Gojek itu punya jas hujan. Gitu. Nah, selain itu, di sini juga penulis ini membuat si customer-nya ini menjadi tokoh utama. Karena di sini ada kata-kata kamu, biar kamu sampai tujuan. Jadi ini orientasinya langsung ke customer, di mana customer ini bisa sampai tujuan tanpa kehujanan, tanpa basah kuyup, gitu. Terus driver go right, hashtag punya keamanan. Nah, itu sedikit tentang Gojek. Terus di sini juga ada email. Nah, mungkin kalau di Malang ya, atau mungkin di Lamongan, nggak tahu sih, saya belum pernah ke Lamongan. Nah, ada nggak sih billboard kayak gini di sana di Lamongan? Punyanya MLT ini ada nggak? Ada, Kak. Ada. Ada. Nah, ada kan ya. Oke, jadi kan kita sama-sama tahu ya kalau misalkan si brand rokok itu nggak boleh jualan langsung produk rokoknya. Jadi biasanya mereka tuh punya campaign-campaign yang nggak secara langsung menjelaskan atau menampilkan produk rokok itu tadi. Si MLT ini pakai campaign hashtag bukan main, yang tulisan-tulisannya itu menjelaskan tentang semacam peristiwa-peristiwa yang seringkali dialami di kota-kota besar. Jadi tujuannya ini buat orang-orang yang nggak sesantun di desa. Kayak misalkan mereka kata-katanya mungkin lebih kasar, atau lebih sering berantem, lebih sering panasan, kayak gitu. Makanya di sini kata yang digunakan juga pakai lo gue. Lo yang salah, lo yang galak. Gitu.
Di mana ada gue, di situ ada followers. Nah, kayak gitu. Seandainya nih, kalau misalkan kata-katanya nih diganti. Jadi, saya dan Anda, ada yang Anda yang salah, Anda yang galak. Udah bukan jadi kayak iklan rokok kan jadinya. Mungkin lebih kayak iklan bank gitu, yang lebih formal. Betul apa betul? Bener nggak nih? Jadi kalau misalkan pemilihan kata-kata ini, pemilihan menggunakan lo gue, atau aku kamu, atau saya Anda, nah ini adalah bagian dari copywriting juga. Jadi gimana pemilihan diksinya ini juga disesuaikan sama audiens yang kira-kira akan baca. Tadi kayaknya ada yang raising hand nih. Kepencet apa gimana nih? Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar istilah copywriting belum? Udah. Nah, menurut Mbaknya, kira-kira apa sih copywriting itu? Nggak paham, nggak. Cuma denger. Cuma dengar. Nah, mungkin ada yang tahu kira-kira copywriting itu apa sih? Gimana, ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau coba? Gak apa-apa, salah. Tadi Pak Dedi udah bilang kan semakin salah semakin bagus. Oke, silakan Mbak Feby. Oke, Kak. Sebelumnya, perkenalkan saya Feby dari Bromi. Untuk copywriting sendiri itu menurut saya adalah bagaimana caranya kita menjadi penulis yang hebat atau membuat storytelling yang hebat itu lewat cara online. Jadi bagaimana caranya produk kita itu dikenal melalui online, misalnya di all shop ataupun di Instagram ataupun sosial media lainnya seperti itu biar menarik minat mereka. Semacam cyber marketing gitu ya, Kak. Gitu sih, Kak, yang aku tahu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Fabi. Waduh, banyak nih. Oke. Mas Fuad, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Menurut saya copywriting itu adalah sebuah karya atau sebuah kreativitas bentuk tulisan untuk menggiring calon customer untuk segera beli ke produk kita atau membeli jasa kita, seperti itu. Sip, keren banget. Nah, terus ini Mbak, satu lagi aja ya. Nah, Mbak siapa nih? Mbak Zada. Mbak Zada Ratra. Silakan. Ya, Lia Mbak. Oh iya Mbak Lia. Oke, Ya, dengar jelas kah? iya, jelas sekali. Iya Kak. Ya, silakan. Oke, menurut aku copywriting itu media tulisan yang digunakan untuk deskripsi produk kita dan juga digunakan untuk persuasi produk kita baik secara hard selling, soft selling agar pembeli itu tertarik dengan produk kita, gitu Mbak. Oke, terima jelas kan? kasih. Jelas. Agak naik turun. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kayaknya teman-teman udah pada jago nih. Kita akhiri sama sini aja gimana nih? Nah, oke. Jangan. Oke. Ini teman-teman yang raising hand nanti, sekarang ini nanti akan ada kesempatan lagi. Nah, jadi izin lanjut dulu ya. Nah, benar banget. Jadi, copywriting itu adalah sebelum ke definisi copywriting. Nah, ini juga nih salah satu bentuk copywriting. Di sini, kalau teman-teman perhatiin, ini ada kata-kata tidak sembunyi di sini. Liminho tidak pernah laundry di situ. Nah, kalau misalkan cuma gambar Liminho doang nih di banner ini, di spanduk ini, pasti orang-orang yang lewat mungkin bakal mengira ini spanduk untuk film barunya Liminho kah? Atau ada drama atau gimana gitu. Nah, tapi di sini ada tulisan kalau ternyata ini tuh laundry. Dan pasti secara nggak pastinya ketika orang lewat di dekat spanduk ini, dia akan noleh, kok ada Liminho tidak pernah laundry di sini. Gitu. Nah, ini bagian dari copywriting juga. Oke, jadi copywriting ini adalah seni merangkai kata-kata untuk tujuan pemasaran. Nah, output dari aktivitas ini disebut copy, konten berbentuk tulisan untuk memperkenalkan brand
atau mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Benar banget yang tadi dibilang sama teman-teman. Jadi, dan copywriting itu ya teman-teman, bukan hanya sekedar caption, bukan hanya sekedar slogan. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi nonton TV ini, terus kan ada iklan ya. Nah, yang dibacakan sama si apa ya namanya ya, kalau yang ngebacain iklan itu, nah itu tuh bagian dari copywriting juga. Naskah iklan, terus juga deskripsi produk, nah itu juga bagian dari copywriting. Jadi copywriting itu nggak cuma tentang slogan dan caption aja ya. Oke. Nah, terus kita lanjut. Oke, bedanya copywriting sama content writing. Secara garis besar, copywriting ini tujuannya untuk komersil. Untuk gimana caranya supaya calon pelanggan kita ini langsung beli, langsung subscribe, langsung langganan, atau mungkin top up. Nah, jadi untuk tujuannya adalah konversi, pemasaran, terus habis itu melakukan pembelian. Nah, itu tujuan dari copywriting. Sementara kalau content writing itu gimana caranya untuk memberikan konten yang lebih relevan dan informatif sesuai dengan audiens yang kita tuju. Jadi biasanya ada di artikel-artikel yang lebih soft selling, jadi nggak langsung menampilkan produk atau jasa kita. Jadi nggak jualan produk nih, tapi jualan manfaat. Nah, biasanya content writing itu lebih kepada mengangkat topik-topik yang relevan dengan calon target market ya. Misalkan masalah apa sih yang lagi mereka hadapi dan tips and tricks untuk menyelesaikannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Next-nya, copywriting itu tujuannya mempersuasi pembaca, mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Balik lagi itu tadi, apakah kita minta mereka untuk ajak teman-temannya, apakah kita minta mereka untuk share, like, subscribe, terus habis itu download, install, dan lain sebagainya. Sementara content writing lebih kepada mengedukasi pembaca, memberikan mereka informasi yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu. Gitu. Terus yang terakhir, copywriting itu lebih kepada menganalisa kebutuhan pembaca. Nah, kira-kira masalah mereka apa, terus solusi yang dimiliki oleh produk atau jasa kita yang bisa ngebantu mereka tuh apa sih? Nah, itu dirangkai dengan kata-kata seringkas mungkin dan sejelas mungkin supaya langsung direct langsung ke customer. Nah, terus content writing lebih kepada meriset topik dan kata kunci. Gitu. Kaitannya nanti content writing lebih ke SEO ya. Jadi kayak search engine optimization di blog segala macam. Sementara kalau copywriting itu lebih ke sosial media juga bisa. Nah, ada beberapa tipe-tipe copywriting nih di sini. Yang pertama ada brand copywriting, kemudian ada sosial media, SEO, sama email. Nah, kalau misalkan brand copywriting ini, jadi sebenarnya brand copywriting itu lebih kepada gimana kamu atau teman-teman memahami masalahnya target audiens teman-teman itu seperti apa sih gitu. Apa yang mereka hadapi. Nah, terus teman-teman juga harus tahu brandnya teman-teman itu seperti apa. Brand teman-teman itu jualan apa yang dijual, terus kelebihannya apa. Nah, akhirnya di-link tuh. Dikoneksikan antara brand teman-teman dengan kebutuhannya konsumen. Jadi brand copywriting ini biasanya kalau di website-website itu ada di halaman About Us yang isinya menjelaskan tentang kenapa brand ini berdiri, gitu. Terus yang ditawarkan itu apa dan bagaimana brand ini bisa membantu calon konsumennya. Nah, terus kalau sosial media itu copywriting yang ada di konten-konten sosial media tentu saja. Caption, terus habis itu juga headline. Nah, SEO copywriting. Ini gimana caranya? Oh ya, teman-teman tahu SEO nggak nih? Ada yang tahu? CEO? CEO apa SEO, Mbak? SEO. Oh, kalau SEO nggak tahu. Ini SEO copywriting ini. Search engine optimization.
Betul. Ya, makasih tadi masih siapa ya namanya? Saya tadi nggak kelihatan di sini. Sorry. Mas siapa tadi yang jawab? Yang jawab search engine optimization? Johan, Mbak. Oh iya, Johan. terima kasih Mas Johan. Sama-sama, Kak Putri. Nah, oke. Jadi search engine optimization ini gimana caranya supaya misalnya kita punya website ya, dan kita punya website. Nah, ini gimana caranya ketika audiens itu searching suatu topik, nah website kita bisa ada di halaman teratas, ranking pertama gitu, di urutan pertama, halaman pertama. Nah, untuk itu butuh banget namanya skill copywriting untuk merangkai kata-kata yang kira-kira akan ditulis nih sama target audience. Jadi kata kuncinya apa, terus hashtagnya seperti apa. Nah, dan yang terakhir ada email copywriting. Teman-teman mungkin ketika subscribe sesuatu nih, login sesuatu pakai email. Nah, pasti ada pesan-pesan yang masuk ke email dari brand tersebut. Contoh teman-teman bikin akun Twitter. Pastinya nanti Twitter ini akan memberitahu kalau ada layanan baru atau ada berita baru dan lain sebagainya. Itu bagian dari email copywriting. Gimana caranya supaya email yang ditulis itu dibuka sama konsumen, dibaca sampai habis, bukan langsung dimasukin atau di-archive. Gitu teman-teman. Sampai sini paham ya? Kira-kira kecepatan nggak nih atau perlu di slow down? Aman? Cukup, Mbak. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, 3 rumus copywriting paling mudah, nomor 1 bikin kaget. Ini salah satu bentuk copywriting juga ya. Gimana caranya membuat headline yang catchy, yang menarik. Nah, ini biasanya ada di, dulu sempat ramai ya, headline seperti ini di Line. Nah, di Line itu 7 keajaiban dunia, nomor 5 bikin kagum, gitu-gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak banget ya rumus copywriting, tapi di sini saya nggak banyak-banyak karena nanti waktunya habis. Jadi di sini ada AIDA, FAB, sama PA. Yang pertama, AIDA formula. Awareness atau attention, interest, desire, dan action. Awareness atau interest itu gimana caranya supaya kita sebagai penulis atau owner sebagai owner dari brand itu bisa menarik perhatiannya audiens dalam sekali baca. Dalam sekali lihat tuh langsung tertarik, langsung klik. Nah, caranya gimana? Bisa dengan membuat headline-headline yang catchy, yang menarik, yang meningkatkan, yang kira-kira membuat orang tuh penasaran atau langsung merasa butuh, nah, seperti itu. Terus ketika kita udah dapat perhatiannya audiens nih, selanjutnya ke tahap interest. Gimana caranya kita mempertahankan ketertarikan dari audiensnya tadi. Caranya gimana? Kita bisa ngasih fakta-fakta atau informasi yang sebelumnya belum diketahui oleh konsumen. Atau juga bisa memberikan penjelasan tentang produk kita. Apa sih kelebihannya? Apa sih yang spesial dari barang yang kita jual, seperti itu. Desire, nah itu gimana caranya kita membuat suatu ilusi bahwa mereka itu sebenarnya butuh atau menginginkan produk atau jasa kita. Kita bisa bikin suatu pengandaian, create a future for your reader. Jadi kita bikin situasi nih, kalau si audiens ini ketika udah menggunakan produk atau jasa kita, dia akan lebih bahagia kah? Atau lebih aman? Atau hidupnya lebih mudah? Nah, itu desire. Menciptakan rasa ingin membeli pada akhirnya. Nah, yang terakhir, ditutup dengan action. Action ini nanti kaitannya dengan call to action. Gimana kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu sesuai yang kita mau. Contoh, beli sekarang juga, atau mengajak orang untuk, misal sebenarnya call to action itu nggak cuma beli sekarang ya kalau di sosial media nih. Nah, kita juga bisa minta mereka untuk tag orang-orang terdekatnya, seperti itu, komen, terus
komen dengan emot tertentu yang menandakan mereka setuju seperti itu. Jadi call to action-nya ini banyak banget yang bisa dikulik, nggak hanya meminta mereka untuk langsung ngebeli barang atau jasa kita. Ini contohnya ya, contoh iklan Formula AIDA. Hari yang lebih baik ada di tangan Anda. Bagian dari attention. Teknologi GPS terbaru, water resistant, dual core processor canggih, dan dimensi layar lebih besar. Interest. Kenapa interest? Karena di sini si penulis ini memaparkan fitur-fitur dari produknya ini. Seberapa canggihnya sih, seberapa kerennya sih, nah itu dituliskan di bagian interest. Berbagai fitur menarik yang membantu Anda tetap aktif dan terhubung. Smart Jam adalah partner terbaik untuk memiliki hari yang lebih baik. Desire. Akhirnya memunculkan rasa ingin memiliki buat si customer ini. Dan ditutup dengan call to action. Beli sekarang. Seperti itu. Next ya. Nah, yang kedua ada FAB. Fitur Advantage Benefit. Fiturnya ini adalah karakteristik atau fakta tentang barang atau jasa yang teman-teman jual. Nah, kira-kira ini bahannya dari apa sih? Kayak gitu. Nah, atau modelnya seperti apa? Terus advantage, apa yang fitur itu tawarkan? Nah, benefit itu apa yang didapatkan oleh customer. Contohnya, fitur HP dengan memori 64 GB. Terus kelebihannya, HP dengan memori besar bisa menyimpan banyak data. Benefitnya, dengan HP ini, pengguna nggak perlu khawatir lagi nih kehabisan ruang untuk menyimpan hasil foto. Nah, di sini ada perbedaan besar ya antara fitur sama benefit. Jadi kalau fitur itu lebih kepada fakta atau karakteristik langsung dari barang atau jasa yang teman-teman punya, sementara benefit ini apa yang kira-kira akan diterima oleh calon konsumen. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada before after bridge. Before itu istilahnya seperti keadaan saat ini. Keadaan di mana calon konsumen ini lagi mengalami suatu masalah kira-kira. Terus after itu kita sebagai penulis tuh ngasih tahu kira-kira seperti ini loh, kalau teman-teman itu bisa lepas dari masalah ini. Nah, bridge-nya bagaimana menghubungkan dari tahap before ke tahap after. Kita langsung lihat contohnya ya. Nah, di sini ada gambar burger ya. 3 lapis. Terus bingung membuka puasa nanti mau makan apa. Keadaan saat ini. Coba deh bayangin, burger dengan 3 lapis daging yang juicy, berpadu dengan lumeran keju yang melimpah, dilengkapi irisan sayuran segar dan roti yang lembut. After. Nah, jadi lapar kan? Buruan teks kamu buat buka barang di burger shop. Bridge. Oke, sampai sini dari 3 operatif formula tadi, ada yang belum paham? Atau udah cukup jelas 3-tiganya? Ada yang mau diulang? Karena kita habis ini ada kuis nih. Oh ya, silakan Mas Fuad. Mau tanya aja, misalkan untuk yang formula-formula tadi itu cocoknya digunakan untuk tujuan apa? Apakah misalkan yang ada call to action berarti dia tujuannya membeli, kalau yang untuk formula apa tujuannya untuk apa, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya nggak ada patok khusus sih untuk masing-masing formula ini cocoknya untuk apa. Tapi lebih dilihat lagi tujuan dari konten yang akan dibuat ini seperti apa. Nah, seperti tadi Mas Fuad bilang, kira-kira ini pengen menyasar orang-orang supaya buruan beli barang yang mau launching. Nah, itu bisa pakai AIDA yang ada action-nya. Tapi, sebagai catatan, formula-formula copywriting ini
itu nggak pakem ya. Jadi kalau misalkan mau dibalik-balik itu boleh, atau misalkan mau pakai before after bridge tapi di bawahnya dikasih tambahan call to action juga boleh. Jadi ini sebenarnya sebagai pemudah aja, yang memudahkan aja untuk teman-teman menulis, karena dibagi-bagi nih. Jadi ada fiturnya seperti apa, terus benefitnya seperti apa. Nah, tapi bukan berarti pakem, dan ini juga bisa digunakan secara luas, tidak tergantung dengan tujuan. Maksudnya tujuannya juga bisa macam-macam gitu sih. Jadi misalkan mau orang langsung beli itu pakai apa aja bisa sebenarnya. Jadi nggak ada ketentuan khusus sih, Mas. Cukup jelas? Cukup jelas, Mbak Putri. Oke, sekarang kita kuis dulu nih ya. Nah, ada yang mau coba? Ini kita levelnya dinaikin nih. Tadi contohnya pakai bahasa Indonesia, sekarang kuisnya pakai bahasa Inggris. Kira-kira teman-teman nangkep nggak nih? Ada yang mau coba? Kira-kira ini either kah? Atau before after bridge? Atau fitur advantage benefit? Oke, silakan Mbak Febi. Kalau menurut saya ini adalah BAB. Oke, kenapa nih Mbak? Soalnya dari contoh yang kakak kasih tadi itu, seperti contoh yang burger ya, itu pertama itu kayak before-nya dulu, lalu after, lalu setelahnya itu kayak take action-nya gitu loh, langsung menjuru ke itunya kita gitu, Mbak. Oke, makasih Mbak Febi. Teman-teman di sini setuju semua atau ada yang punya pendapat lain? Oke, Mas Fuad, silahkan. Sepertinya yang BAB. Oh, sama berarti. Iya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Mungkin? Ya, silakan Mas Rozak Anam. Kalau menurut saya itu before, after, terus apa benefit ya kayaknya. Karena itu problemnya adalah terjebak di kemacetan. Terus ini kemudian menyediakan solusi di McDonald's. Oke, terima kasih teman-teman yang udah jawab. Nah, sekarang jawabannya adalah benar banget. Jadi ini before after bridge ya, bukan before after benefit. Nah, before after bridge kenapa? Karena before stuck in jam. Keadaannya sekarang lagi kena macet nih. Terus ada after. There's light at the end of the tunnel. Bridge-nya apa? McDonald. Gitu. Nah, next nih. Teman-teman ada yang pernah ngelihat di sosmed nggak? Ini sempat viral. Salah satu banner yang sempat viral beberapa tahun lalu. Teman-teman ada yang pernah lihat nggak atau baca? Mungkin di media sosial gitu. Belum pernah ya? Oke, jadi di banner ini itu menceritakan seorang bapak-bapak yang selalu kena macet. Nah, di sini penulis ini memberikan suatu pengandaian gimana kalau bapak tersebut itu nggak kena macet. Pastinya moodnya jadi enak seharian. Terus teman-teman kantor jadi berasa lebih nyenengin. Terus tempokan kerja jadi lebih cepat. Pulangnya jadi lebih on time. Bisa ketemu sama keluarga, bisa main sama anak-anaknya. Terus abis itu istrinya juga jadi senang nih. Nah, terus besok paginya jadi lebih semangat lagi untuk ngejalanin hari. Dan di bawah ditulisin, coba bayangin kalau tiap hari bisa kayak gini. Mari kembali ke kenyataan. Dari tadi belum nyampe perapatan Kuningan juga. Gojekin aja. Nah, kira-kira ini masuk formula yang mana nih? Coba siapa ya? Gantian nih. Mbak Farah Ruki dari Bos Jamur Indo.
Halo Mbak. Halo? Suaranya nggak masuk nih ternyata nih Mbak Farah. Oke, kita beralih ke siapa ya? Mbak Mas Nur Hashim. Mas Nur Hashim ada? Ya, ada. Nah, Mas, kira-kira ini masuk copywriting formula yang mana nih, Mas? Mungkin masuk yang AIDA ya. AIDA, kenapa nih AIDA? Ini apa? Diceritakan dulu permasalahannya ini. Kemudian ngasih solusi. Terus ada action-nya. Ya, yang terakhir itu ada action-nya yang terakhir. Oke. Makasih Mas Nur Hashim. Ya. Mbak Feby, ada pendapat lain? Kalau menurut saya kok lebih yang di itu ya Mbak Kak FAB. Yang di features, advantage, dan benefit-nya. Oke, kenapa tuh? Fiturnya apa yang tuh? Pertama, mereka tuh kayak jelaskan tentang fakta atau karakteristiknya, terus habis gitu apa yang what features do-nya itu apa, terus habis gitu baru benefit-nya gitu sih Mbak, kalau menurutku. Oke, makasih. Jadi ini ada yang berpendapat AIDA, ada yang berpendapat FAB. Nah, kalau menurut Mas Fuad gimana nih? Menurut saya sih AIDA ini. AIDA. Lebih ke ada attention-nya, kemudian interest, share, baru action. Nah, ada digojekin aja akhir itu. Makasih Mas. Ya, yang terakhir nih dari Mbak namanya. Silakan. Mbak yang dari otak-otak Bandeng nih, maaf banget ini namanya nggak kelihatan di sini. Saya Kak. Ya? Fitria Kak. Oh iya Mbak Fitria, silahkan. Menurut saya sih AIDA Kak. Karena kan itu menggambarkan proses yang dialami dulu. Kayak gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, makasih pendapatnya teman-teman semua, tapi ternyata ini termasuk dalam before after bridge ya. Walaupun lebih dulu after dan before di bawah, tapi ini tetap before after bridge. Jadi before-nya ada di sini nih. Mari kembali ke kenyataan. Dari tadi belum nyampe peningan juga. Ini before. After-nya sepanjang ini after. Bayangin nih, kalau misalkan kamu bisa pulang lebih cepat, suatu situasi fiksi di mana kita mengajak audiens itu berimajinasi ketika nggak ada masalah yang mereka hadapi. Itu kuncinya. Nah, terus bridge-nya ada gojekin aja. Gitu. Oke, di sini ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira teman-teman setelah baca kalau jadi audiensnya nih ya, apa sih yang bakal teman-teman rasakan? Apakah teman-teman akan tergugah atau biasa aja kalau baca ini? Ada yang mau berpendapat? Saya Kak. Iya, silakan. Jujur ya, kalau kita audiens disuruh baca seperti ini kan kayak terlalu panjang gitu. Kalau untuk sekarang ini, terutama ini anak muda ya, kita itu lebih sering suka sesuatu yang simple langsung ngena. Jadi kata-kata yang unik, kayak yang awal-awal tadi digambarkan, kayak yang promosi Gojek, ada jas hujannya, kayak gitu. Tapi kalau kita disuruh narasi, terus membaca untuk membayangkan terlebih dahulu, itu agak males. Oke. Ya, makasih Mbak. Nah, silahkan Mbak Bu Nani. Menurut saya gini, mungkin narasinya terlalu panjang, di samping juga gambarnya juga tidak terlalu menarik juga. Akhirnya yang kita bayangkan apa pertama sebelum membaca pun sudah ngeh gitu loh. Berita apa sih pasti langsung di-scroll, dilewati seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata yang menarik, tidak ada umpan buat pembaca. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh iya, silakan dari Mbak Nanik Trisnawati. Saya
Iya, silakan. Ya, selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya, saya dari Nusantara Megilan, Nani Trisnawati. Saya rasa kalau misalnya lewat, kemudian ada tulisan seperti itu di jalan ya, itu kurang efisien atau buang-buang banyak waktu gitu. Jadi nggak ngeh seperti itu, kurang maksimal seperti itu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, jadi ada dua alasan kenapa iklan ini waktu itu viral. Yang pertama, karena benar banget pendapatnya teman-teman tadi, iklan ini terlalu panjang tulisannya dan kecil-kecil. Jadinya ada orang yang berpendapat kalau ini bakal bahaya banget untuk orang-orang yang baca ketika berkendara. Nah, terus ada juga yang berpendapat ini terlalu panjang, jadinya malas untuk baca. Tapi ada juga yang mengapresiasi iklan ini. Kenapa sih bisa diapresiasi? Karena iklan ini dipasang di tempat yang emang macet banget. Macetnya sendiri bisa 3-4 jam di tempat yang sama. Makanya, dan rata-rata orang itu bawa mobil. Kebetulan. Jadi ini waktu itu, karena di sini ada Senayan, jadi ini di Jakarta ya, ceritanya. Dimana itu macet banget, terus habis itu mau berangkat, dan ini macetnya juga ngalaminnya setiap hari, iklan ini sengaja nih dipasang di sini. Karena target marketnya adalah orang-orang yang kejebak macet setiap hari. Dengan durasi macet bisa 3-4 jam. Nah, iklan ini dimaksudkan untuk menggugah perhatiannya pembaca. Jadi seolah-olah pembaca itu dimengerti banget nih. Sama si Gojek. Sampai sini dapat nggak nih value-nya? Dapat, Kak. Nah, jadi terlepas dari segala kontroversinya ya, sebenarnya value dari iklan ini adalah gimana sebagai brand kita memberikan empati, memberikan perhatian kepada calon konsumennya. Apa sih yang lagi dihadapin sama calon customer ini? Masalah apa sih? Gitu. Apa yang bikin mereka semangat? Apa yang bikin mereka bersedih? Nah, dipaparin nih di sini. Kemudian di akhir dikasih solusi. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang apa sih empati itu tadi? Nah, tadi sedikit disinggung ya. Jadi ternyata empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Teman-teman tahu nggak bedanya empati sama simpati? Ada yang tahu bedanya simpati dan empati? Iya, silakan, Mbak Nani. Saya, Kak, kalau untuk empati lebih ke rasa kasihan ya, empati. Kalau empati, oke. Kalau simpati? Untuk bukan bercanda, simpati kartu perdana ya. Jadi kalau simpati itu rasa kasihan juga? Lebih ke kasih. Lebih ke? Kayak perasaan kasih sayang seperti itu. Oh, simpati kasih sayang. Kalau empati kasihan. Makasih, Mbak. Makasih. Oke. Nah, 2 orang aja ya. Mas Muhammad dari Sanggar Lestari. Menurut saya, empati itu lebih aktif secara langsung. Sorry, Mas. Ini suara terputus-putus. Kalau untuk empati, ya, biasanya aksi secara langsung. Jadi kita berbuat aksi secara langsung. Berbuat aksi secara langsung. Kalau simpati? Lebih ke rasa prihatin gitu. Lebih ke rasa prihatin. Oke. Terima kasih, Mas Muhammad. Nah, jadi ternyata ya bedanya empati sama simpati. Empati, dua-duanya sama-sama perasaan kasihan, perasaan prihatin. Nah, sama-sama. Tapi bedanya kalau simpati itu hanya merasa prihatin aja. Sementara empati ini kita benar-benar bisa merasakan perasaan yang sedang dialami oleh orang lain. Dan akhirnya menggugah kita untuk kemudian membantu. Ada aksinya di sana. Seperti itu. Nah, tadi nih, Pak Dedi bilang, otak kanan fungsinya untuk apa nih teman-teman? Masih ingat nggak? Bedanya otak emosional. Terus berapa persen nih bekerjanya? 80% sampai 90%. Sekitar segitu tadi. Seingat saya.
lebih tepatnya 88% kan. Nah, artinya apa? Jadi di sini ternyata emosional itu memegang peran yang sangat penting ya dalam diri seseorang untuk akhirnya melakukan sesuatu. Nah, makanya ketika kita berjualan, yang harus di reach duluan itu adalah emosinya audiens. Gimana cara kita bisa menarik perhatiannya mereka. Terus abis itu akhirnya mereka jadi bisa memiliki keinginan untuk membeli seperti itu. Nah, jualan itu bukan lagi tentang produk. Lalu apa kaitannya empati dalam copywriting dengan meningkatkan penjualan? Jualan itu bukan lagi tentang produk, bukan lagi tentang produk itu bagus, bukan lagi tentang produk itu keren, bukan lagi tentang produk itu unik gitu. Tapi orang itu ngebeli perasaan ketika mereka mendapatkan barang itu, mereka jadi lebih keren. Mereka jadi lebih unik, beda dari yang lain. Nah, itu sebenarnya yang dibeli. Jadi yang dibeli adalah kemudahan, terus juga prestis, terus gengsi, dan hobi, pengalaman, itu sebenarnya yang dibeli. Bukan lagi tentang produk atau jasanya. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan, misal katakanlah baju custom gitu ya, kemeja custom, atau ini kan abis ini mau lebaran nih, mukena custom gitu ya. Nah, yang dijual itu bukan mukena custom ya, bukan keunikan mukena custom ya, tapi pengalamannya konsumen, mereka bisa custom sendiri dengan pilihan desain mereka. Itu yang dijual. Gimana mereka bisa punya mukena yang cuma dia sendiri yang punya, nggak ada lagi di dunia ini. Nah, itu value itu yang sekarang ini dijual. Makanya semahal-mahalnya iPhone, pasti produk barunya akan selalu ditunggu oleh para penggunanya. Karena di sana yang dibeli bukan lagi Apple-nya itu, bukan lagi iPhone-nya, bukan lagi MacBook-nya, tapi lebih ke lifestyle-nya. Gitu. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka tuh punya produk ini. Gitu, teman-teman. Terus apa nih kaitannya empati dalam copywriting dengan meningkatkan penjualan? Kenapa sih butuh empati gitu? Nah, jadi ternyata dalam proses mengingat, memori manusia dipengaruhi oleh emosi. Ternyata menurut penelitian nih teman-teman, manusia itu lebih mudah untuk mencerna suatu mengingat suatu emosi dibandingkan dengan tulisan. Nah, ketika teman-teman baca novel, pasti yang lebih diingat jalur ceritanya kan, dibandingkan dengan percakapan-percakapan atau detail paragraf kata-kata yang ada di buku itu. Benar apa benar? Benar, Kak. Ya. Nah, karena apa? Karena ternyata emosi itu lebih mudah diingat. Balik lagi, otak kanan bekerja lebih besar ya ininya daripada otak kiri. Presentasinya lebih besar daripada otak kiri. Nah, jadi kaitannya sama empati, ternyata ya teman-teman, manusia itu punya 3 naluri. Salah satunya itu naluri mempertahankan diri. Nah, apa sih maksudnya naluri mempertahankan diri? Ini termasuk naluri-naluri ketika manusia itu merasa ingin dimengerti. Terus merasa ingin menonjol dari kelompoknya. Merasa ingin diakui. Terus merasa ingin didengarkan. Nah, itu bagian dari naluri mempertahankan dirinya manusia. Makanya kita sebagai brand, kita sebagai owner, kita sebagai pengusaha yang menjual barang atau jasa, nah ini perlu mengakomodasi naluri itu tadi. Gitu. Jadi gimana kita bisa memahami customer, masalahnya mereka apa sih, gitu. Terus mereka orangnya seperti apa, kesukaannya mereka apa, dan apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Kaitannya apa nih nanti? Jadi ketika kita bisa menjadi teman yang baik ya untuk konsumen, nah akhirnya konsumen akan loyal dengan sendirinya. Jadi ada hubungan yang erat di sana. Gitu. Nah, terus gimana nih caranya? Yang pertama, kenali dulu siapa yang jadi target marketnya teman-teman. Siapa sih mereka?
apa yang mereka senangi, apa yang membuat mereka sedih, apa yang menjadi masalah terbesar mereka. Nah, ini sama kayak yang tadi disinggung Pak Dedi juga soal BMC ya. Kan teman-teman diminta untuk ketika membuat suatu usaha, teman-teman diminta untuk menentukan dulu customer yang dituju itu siapa. Dan itu harus detail. Mulai dari mereka itu kira-kira laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, tingkat pendapatannya seperti apa, tingkat pendidikannya seperti apa, dan kalau misalkan udah berkeluarga, itu anaknya berapa. Nah, terus habis itu anak yang tertua itu kira-kira umurnya berapa, sampai sedetail itu. Nah, fungsinya apa sampai sedetail itu? Karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka kita nggak bisa menjalin hubungan. Benar nggak? Nah, makanya ketika kita mau menjual sesuatu, atau menjalin hubungan dengan konsumen, kita harus kenal dulu konsumen itu siapa, dan konsumen juga harus kenal kita siapa. Gitu. Nah, yang kedua, gunakan storytelling. Ini seperti yang tadi diceritain sama Pak Dias ya. Nah, story atau cerita itu bisa membangkitkan imajinasi. Makanya di storytelling ini kita membuat suatu situasi fiksi di mana konsumen bisa ikut berempati, bisa ikut merasakan, bisa ikut emosi, bisa ikut kasihan, bisa ikut senang. Nah, perasaan-perasaan itu yang berusaha kita bangkitkan. Nah, terus jadikan juga calon konsumen ini sebagai tokoh utama. Karena gimana pun orang itu kan lebih senang dimengerti kan. Paling suka kalau didengerin gitu. Kalau pendapatnya itu diapresiasi. Nah, itu makanya kita perlu menjadikan calon konsumen kita sebagai tokoh utama, bukan produk kita. Bukan usaha kita tuh spesifikasinya secanggih apa, terus habis itu kelebihannya apa aja, bukan. Tapi apa yang bisa konsumen dapatkan. Nah, caranya ada 6 langkah. 6 langkah membuat cerita yang disukai konsumen. Nah, ini juga salah satu contoh headline ya. Yang pertama, tentukan konsumen ideal. Balik lagi tadi, seperti apa konsumen idealnya, dan kalau bisa itu detail. Nah, kenapa sih, teman-teman ada di sini ada yang tahu nggak? Kenapa untuk menentukan konsumen itu harus detail banget? Bahkan bisa sampai tinggalnya itu di daerah seperti apa, seperti itu. Sampai detail banget. Kenapa kalau kita jualan ini nggak boleh memilih banyak konsumen? Kayak ini bisa buat siapa aja bisa beli konsumen ini. Gitu. Kenapa sih kita harus menentukan target yang spesifik mungkin? Ada yang mau berpendapat? Saya, Kak. Silakan. Kan itu tadi dari value barangnya. Kita kalau spesifik untuk konsumen yang itu aja, kemungkinan itu dari konsumen-konsumen yang lain atau yang nggak kita tuju itu bisa tertarik dengan barang kita. Jadi kayak limited banget itu barang untuk kayak gitu. Terus orang lain mungkin akan tertarik. Oh, itu gimana sih rasanya? Gimana sih caranya kayak gitu? Kayak tadi ya, kayak pertama iPhone sendiri kan bisa dilihat itu medit. Kalau saya bilang itu medit kan. Itu pertama target pasar untuk konsumen kalangan atas dengan harga segitu. Namun kalangan bawah, mereka yang ingin mempunyai taraf hidup yang kayak kalangan atas, akhirnya mereka, oh aku pengen nih punya handphone kayak gitu. Itu sih Kak kalau pendapat saya. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi nih pendapat dari Mbak Nani. Masih di mute Mbak? Oke, gini kayak melihat fenomena yang sekarang. Kayak sekarang kan lagi demam Korea seperti itu ya Mbak ya. Benar. Yang lagi booming kan BTS sama BP21 yang seperti itu. Ya. Apa juga perlunya memperhatikan yang seperti itu. Seperti sekarang BTS itu kan antara singkatan yang sebenarnya dengan dibuat-buat kan dengan singkatan yang lain, atau warna ungu yang identik dengan BTS sendiri itu pun dijadikan sebagai target pasar yang lebih luas seperti itu, Mbak ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Nah, terakhir nih ada Mbak Dwi Marisa, silakan. Terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya
kita kalau misalkan memproduksi suatu produk itu kan pasti ada target pasarnya. Misalkan kalau saya batik tulis, jadi saya harus mengklasifikasikan, misalkan saya targetnya adalah menengah ke atas. Kemudian untuk yang menengah ke bawah, otomatis kita ini nih nggak terlalu buat promosi atau menggunakan copywriting yang sesuai dengan target pasarnya kita. Jadi kalau misalkan saya memang sudah mentargetkan pasar saya menengah ke atas, otomatis harus menjangkau yang itu, Kak. Jadi nggak salah target. Jadi kalau misalkan saya targetnya menengah ke atas, ternyata yang tanya-tanya saya itu menengah ke bawah, otomatis jangka belinya itu kurang atau nggak sesuai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Nah, Mas Fuad nanti kita bahas lagi ya, karena nanti ada kesempatan lagi untuk berpendapat. Nah, ini izin lanjut dulu. Oke, jadi kenapa kita harus bikin customer yang spesifik mungkin? Benar banget tadi pendapatnya Mbak Dwi. Jadi supaya strategi marketing yang kita lakukan juga jauh lebih efisien. Ada target jelas, kita mau nyasar A misalkan, A dengan karakteristik ini, maka stepnya misalkan kita mau jualan batik tulis, terus targetnya A, berarti step-step untuk menjangkau si targetnya ini adalah B, C, D. Tapi kalau misalkan target kita A, B, C, D, F, G, nah berarti stepnya akan semakin banyak, strateginya akan semakin luas, dan akhirnya kita nggak bisa fokus. Gitu. Nah, makanya perlu untuk memilih konsumen yang sedetail mungkin. Jadi langsung langsung jelas gitu mereka itu siapa, sukanya apa gitu. Nah, kemudian ketika kita udah menentukan nih customer yang ideal ini seperti apa, nah terus kira-kira masalah yang dihadapi orang-orang seperti mereka itu apa aja gitu. Kalau orang menengah ke atas, nggak mungkin kan pusing bayar listrik, nggak mungkin pusing waktu harga minyak naik gitu, karena mereka kalangan atas gitu. Nah, sementara kalau misalkan kalangan menengah ke bawah atau mungkin di bawah, mereka nggak bakal mikir tentang perusahaan gitu. Misalnya tentang juga gimana nih membuka cabang lagi dan lain sebagainya, karena rata-rata masih UMKM. Nah, jadi ada masalah yang berbeda bagi masing-masing lapisan masyarakat. Nah, makanya ketika kita membuat suatu customer yang ideal itu seperti apa, kita juga menentukan masalah yang dihadapi oleh calon konsumen ini seperti apa. Nah, terus setelah itu ketika kita udah tahu targetnya siapa, terus masalah yang mereka hadapi apa, nah barang, produk atau jasa kita itu bisa membantu mereka seperti apa? Bagaimana kita bisa membantu mereka dalam segi apa, gimana caranya, masalah apa yang kita selesaikan. Nah, itu dipaparin dulu. Setelah kita udah matang nih konsepnya, baru buat cerita. Jadi dibikin storytelling gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman, akan lebih menarik mana kalau ada cerita tentang perjalanan dietnya seseorang. Jadi mulai dari misalkan si orang ini itu punya berat badan tuh 150 gitu misalkan, dan dia tuh pengen hidup lebih sehat nih, jadi dia mulai berolahraga tapi males gitu. Terus sampai akhirnya misalkan kita ini produk obat herbal gitu ya misalkan. Nah, terus kita menceritakan perjalanan si konsumen ini, gimana dia akhirnya memutuskan untuk olahraga, terus diet, terus habis itu jaga pola makan, terus juga minum herbal ini gitu. Dan hasilnya dia jadi lebih percaya diri lagi, misalkan seperti itu. Dibandingkan dengan langsung menjelaskan bahwa orang ini tuh bisa langsung turun 10 kilo gitu dengan obat herbal. Pasti jauh lebih menarik yang pertama kan, karena ada storytellingnya di sana. Jadi konsumen akan merasa
berempati gitu. Bahkan mungkin ada customer yang punya cerita seperti itu juga. Gitu. Ya, Mas Buat ada pertanyaan? Ya, mau tanya nih. Biasanya kalau Mbak Putri itu untuk mencari referensi storytelling itu dari mana ya? Kadang-kadang kita mau bikin storytelling, susah nih mikirnya itu lama gitu. Biasanya agar itu bisa terbiasa, ngambil referensinya itu dari mana? Oke, terima kasih. Nah, teman-teman bisa nyari referensi di brand-brand yang kompetitor ya, atau brand-brand yang berada di jenis yang sama. Kayak misalkan kita punya usaha seblak gitu ya. Nah, kita bisa cari akun-akun lain yang jualan makanan seblak atau mungkin makanan lain. Bebas. Nah, kita bisa lihat di sana gimana cara mereka memasarkan. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi inspirasi juga. Nah, sama kalau misalkan kita mau jualan baju gitu. Nah, cari juga di akun-akun serupa. Gitu sih, Mas. Oke. Nah, lanjut. Yang kelima, beri sentuhan emosi. Kalau tadi udah ada storytelling, beri sentuhan emosi ini lebih kepada pemilihan kata-kata. Jadi gimana memilih kata-kata yang membangkitkan emosi. Emosi ini bukan berarti emosi kesal gitu, bukan ya, tapi kata-kata yang meningkatkan perasaan prihatin kah, atau ikut bahagia, atau penasaran, dan seperti itu. Misalkan kata-kata mudah, itu kan menjanjikan suatu kemudahan ya, praktis, nah seperti itu. Dan yang terakhir, berikan solusi yang simpel, yang nggak berbelit-belit gitu. Jadi balik lagi nanti ke call to action. Apa sih yang kita minta audiens ini untuk lakukan? Nah, di situ. Yang ketiga, tentukan voice dan tone yang sesuai. Voice itu hal yang ingin disampaikan. Jadi pesan yang mau diangkat itu apa? Nah, nanti pemilihan bahasanya, terus habis itu diksinya, terus mood yang diangkat, itu nanti ada di tone. Jadi kalau misalkan iklan Gojek tadi ya, voice-nya hal yang mau disampaikan itu kan tadi tentang gimana Gojek ini memberikan kemudahan ya. Jadi si konsumennya ini bisa pulang lebih cepat. Nah, itu kan tadi intinya. Nah, tone-nya yang digunakan adalah tadi pakai kata-kata kamu, gitu. Bahasanya santai, terus juga ada penggambaran gimana ketika masalah itu nggak ada. Jadi tektokan kerjaan jadi lebih cepat, terus istri juga jadi lebih senang, kayak gitu. Nah, jadi tentukan voice dan tone yang sesuai. Ini penting juga untuk membangun sebuah brand, sebuah citra. Jadi ketika kita jualan burger misalkan, yang targetnya adalah mahasiswa, pasti bahasanya juga gaul kan, sohib, bestie gitu-gitu. Nah, kalau misalkan kita kerja di suatu badan hukum gitu, kan kata-katanya juga jauh lebih formal. Nah, itu adalah pemilihan tone yang berbeda dari suatu brand atau usahanya teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh copywriting. Yang pertama ada dari Jiwa Jawa Bromo, ini beberapa klien dari Jago Indonesia. Jiwa Jawa ini sebenarnya sebuah resort yang ada di Bromo dan ada di Ijen. Nah, kedua-duanya itu menawarkan sebuah pengalaman untuk berlibur. Kalau di Bromo sendiri, ini di tengah alam Bromo nih, yang banyak hijau-hijau, udaranya segar, terus habis itu ngelihat dari jendela itu udah kelihatan gunung-gunung, terus ada kabut. Nah, jadi di sini nih diberikan sebuah penggambaran. Kira-kira kalau misalkan audiensnya ini menginap di sana, apa sih yang akan mereka alami? Mereka bisa lihat ada cahaya, kemasan berlaku turun ke ufuk barat, menciptakan gradasi kuning kemerahan di balik perbukitan hijau, dibuat lebih puitis sedemikian mungkin.
menghadirkan pemandangan yang indah yang dapat membantu Anda merelaksasikan hati dan pikiran. Karena targetnya si Jiwa Jawa ini adalah orang-orang yang jadi misalkan dari Senin sampai Jumat itu bekerja gitu. Jadi orang pengusaha-pengusaha, nah orang-orang yang jarang punya waktu untuk keluarga ini buat datang ke Jiwa Jawa terus untuk merefresh kembali nih pikirannya, energinya, terus liburan bareng keluarga, terus menikmati waktu berharga, gitu. Luangkan waktu bagi dan CTA-nya, luangkan waktu bagi diri Anda untuk meremajakan kembali jiwa dan jasmani dengan plan video. Nah, jadi pemilihan kata itu juga menunjukkan kepada siapa kita berbicara, gitu teman-teman. Nah, dibandingkan dengan My Burger Shop nih. Buat kamu yang lagi lapar berat, pastinya butuh asupan 3 kali lipat, di sini ada 5. Pas banget nih kalau kamu pesen triple alert dari Burger Shop untuk makan siang hari ini. Ukurannya yang jumbo dengan 3 lapis beef patty dan keju yang melimpah, selalu punya tempat spesial di hati. Yuk pesan sekarang. Nah, jadi ini ada perbedaan diksi yang digunakan ya antara Jiwa Jawa Bromo dan My Burger Shop. Kenapa? Karena target marketnya jelas berbeda. Gitu. Dan brand value dan tone-nya berbeda karena citra dari Jiwa Jawa dan citra dari Burger Shop ini jauh berbeda. Gitu. Jadi misalkan Burger Shop ini lebih santai, lebih anak muda banget nih, gitu. Lebih seru. Sementara Jiwa Jawa ini lebih tenang, lebih elegan. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, sebelum diakhiri nih, ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Ferry. Baik, selamat siang Kak. Selamat siang. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi izin bertanya Kak, terkait seorang copywriting itu kan harus kreatif dan untuk memunculkan ide-ide yang akan ditulisnya. Nah, gimana sih Kak cara untuk memunculkan ide-ide tersebut bagi seorang pemula seperti saya? Kemudian, menurut Kakak, apakah ada tren-tren tertentu dalam copywriting selama Kakak menjadi copywriter? Kalau iya, bisa dijelaskan dan juga dikasih contoh, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Ferry pertanyaannya. Jawab pertanyaan pertama dulu ya. Gimana caranya meningkatkan kreativitas? Nah, dengan banyak membaca dan banyak menulis, banyak latihan, dan banyak tanya juga kira-kira kopi yang udah minta orang lain untuk baca kopi kita. Nah, jadi setelah kita nulis nih, kita baca lagi nih kira-kira enak nggak dibaca. Terus tanya juga sama orang lain, ini kira-kira kalau dibaca orang lain nih udah nyambung nggak sih, atau misalkan dapat nggak sih apa yang mau disampaikan gitu. Nah, selain itu juga banyak nulis dan banyak baca, banyak lihat-lihat referensi di akun-akun yang serupa ya, yang jualan sama. Kira-kira kalau misalkan jualan ini, Mas Ferry jualan apa nih? Minuman ya? Iya Kak, jadi bisnis kami di minuman fungsional Kak. Nah, itu bisa tuh dicari akun-akun atau brand-brand yang juga jualan minuman teh herbal kah atau teh fungsional seperti tadi. Kira-kira gimana sih caranya mereka itu menggambarkan atau mendeskripsikan tentang brandnya atau produknya itu tadi, gitu Mas. Nah, yang kedua, tren copywriting. Oh ya, sebagai tambahan nih teman-teman. Jadi ternyata sekarang di Instagram itu pakai SEO, jadi Search Engine Optimization. Nah, di mana ternyata artificial intelligence dari si Instagram ini bakal ngedetect kata-kata kunci di postingan kita, entah itu di headline, di fotonya, atau di captionnya. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan teh herbal, tapi di caption yang nggak ada kata-kata teh herbal, nah itu bisa jadi nanti nggak ke-detect sama Instagram. Makanya perlu pakai kata-kata kunci atau juga hashtag yang sesuai. Nah, sebenarnya hashtag ini lebih kepada mengklasifikasikan postingannya teman-teman. Jadi ketika ada orang yang mencari tentang teh herbal, terus ngetik gitu, terus habis itu buka tag hashtag.
Nah, itu ada postingannya teman-teman di sana. Gitu. Jadi butuh kata kunci. Nah, kira-kira apa sih yang dicari sama konsumen gitu, Mas. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih. Sama-sama. Mas Johan Valendo dari Juragan Fit. Oke, selamat siang Kak Putri. Siang, ya. Kenalkan saya Johan. Mau tanya, kebetulan kita kan untuk bisnisnya kan di jasa, di sosial media marketing. Nah, untuk copywriting sendiri kan berperan sangat penting nih, apalagi di landing page kita. Nah, tadi kan udah dijelasin beberapa teknik copywriting seperti AIDA dan FAB dan BAB. Nah, di copywriting sendiri kan itu ada beberapa teknik ya, ada kayak headline, fitur, benefit, CTA, dan sebagainya. Nah, itu untuk landing page kan dirancang tuh, headline-nya dulu kah, atau fiturnya dulu kah, atau benefit-nya dulu kah. Nah, itu apa formulasi yang untuk landing page yang high conversion itu gimana Kak ya? Untuk apa yang ditata dulu gitu, yang ditampilin di landing page dulu itu apa, kayak headline-nya dulu atau pricing-nya dulu atau bagaimana Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Johan atas pertanyaan. Ya, baik. Nah, jadi balik lagi ya, ketika kita menulis sesuatu, baik itu di landing page, di caption, habis itu juga di konten lainnya, yang pertama adalah gimana cara kita memikat audiens. Maka bikin headline yang menarik. Itu yang pertama. Nah, terus apa sih yang ditawarkan? Itu dijelasin setelah itu. Jadi penjelasan dari fiturnya Mas Johan ini tadi. Jadi kita kalau udah bikin headline yang menarik, terus habis itu jelasin nih apa sih yang ditawarkan. Gitu. Dan setelah itu dijelasin lagi apa yang bakal konsumen dapat. Nah, terakhir, gimana caranya konsumen itu bisa menghubungi langsung ke tim Juragan Fit. Apa mungkin dikasih kontak, kalau misalkan mau coba jasa ini atau mau langganan jasa ini tuh harus kemana nih gitu, harus hubungin ke WA gitu, atau email kayak gitu sih Mas, kurang lebih. Oke. Oh ya Kak, satu lagi ya. Iya. Untuk ada copywriting kan tadi sempat dijelasin di awal kan tentang kayak limited stock atau scarcity gitu Kak ya. Nah, biasanya kita itu pakai strateginya itu pakai diskon. Nah, diskon itu sebenarnya kan strategi kita itu kan ya harga dinaikin dulu baru diskon. Nah, itu efektif kalau misalnya nih ada kayak Ramadan gitu kan. Diskon Ramadan. Nah, itu efektif banget soalnya orang kan langsung relate, oh Ramadan ada diskon. Nah, jika hari-hari biasa itu kayak ide-ide tentang diskonnya itu kurang gitu. Kayak diskon apa lagi ya, kayak kalau Ramadan kan diskon Ramadan, diskon Lebaran, karena hari-hari biasa itu enaknya idenya itu dipakai diskon apa kayak biar orang itu ya tertarik gitu. Mungkin karena ini kan karena kebetulan saya juga belum terlalu paham nih ya tentang Juragan Fit. Nah, tapi beberapa offer atau penawaran yang bisa dijadikan pilihan itu juga bisa free trial, misalkan bisa dicoba dulu nih kira-kira berapa lama. Nah, nanti kalau misalkan oke, bisa lanjut atau dapat potongan harga. Terus misalkan potongan harga khusus member, itu juga bisa. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih, Mas. Itu bisa dikulik-kulik lagi, tapi itu salah satu contohnya. Gitu. Atau juga bisa paket bundling. Gitu. Jadi bukan kata-kata diskon, tapi ada paket bundling nih. Kalau misalkan harga segini itu dapat A, B, C. Kalau harga segini dapat B, C, D gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan nih. Saya Dwi Rosan Nur Fariha dari penerbit Ujar Cahaya Media. Boleh dikasih contoh buat copywriting buku Kak, seperti non-fiksi atau fiksi? Terima kasih. Nah, mau tanya dulu nih, Dwi Rosan Nur Fariha, ini maksudnya copywriting buku ini di bagian mana ya? Untuk jualan di media sosial kalau ada buku baru atau seperti apa?
Ya Kak, di media sosial gitu. Biasanya kan ada promo-promonya gitu kan. Caranya buat prapesan atau gimana gitu yang pas buat butuh gitu Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, jadi kebetulan saya pernah punya following mengikuti penerbit saya lupa. Nah, tapi dia ini suka mengutip kata-kata yang kata-kata mutiara atau kata-kata yang kontroversial dari buku yang akan dijual. Nah, itu juga bisa dicontoh tuh, Mbak. Jadi, untuk headline-nya nih, untuk menarik perhatian, itu bisa di caption-nya ditulisin dulu nih. Nah, beberapa cuplikan dari buku ini yang bikin orang tuh penasaran kenapa mereka harus beli buku ini. Gitu. Nah, atau juga bisa bikin konten-konten yang nggak langsung jualan. Cuma misalkan kayak contohnya 3 alasan kenapa buku ini jadi bestseller gitu. Nah, nanti di situ dijelasin nih kenapa buku ini bisa jadi bestseller, karena A, B, C, D, E. Jadi belakangnya baru dikasih tahu kalau ternyata buku ini tuh lagi diskon gitu. Itu juga bisa seperti itu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya, sepertinya. Oke deh. Nah, ini pertanyaan terakhir lagi. Sebelum ditutup, ada lagi yang mau tanya? Kalau misalkan belum ada yang mau tanya, terima kasih atas antusiasmenya dari teman-teman. Nah, semoga bermanfaat, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan copywriting lagi, bisa langsung DM Jago Indonesia atau ke Amatia PTR. Nah, nanti bisa banget buat tanya-tanya atau sharing-sharing lagi tentang copywriting. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman semuanya untuk menulis yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Nanti saya balikin lagi ke Mbak Ita. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri atas penyampaian materinya hari ini tentang copywriting. Ya, harapannya nanti buat teman-teman di sini untuk sekedar posting ataupun nantinya dibutuhkan pada saat produk-produk kalian itu sangat dibutuhkan dari copywriting ini. Nah, mungkin aku sedikit memberikan kesimpulan bahwa copywriting itu kita bisa memahami jenis-jenis copywriting yang sudah dijelaskan Kak Putri tadi. Kemudian kita juga dapat memahami pentingnya copywriting. Nah, dari Kak Putri nih, pengen tanya dulu deh Kak, antusiasme dari peserta ini kan tinggi banget ya. Jadi dari Kak Putri ini kesannya untuk teman-teman Magellan Trainer ini seperti apa Kak? Ya, yang jelas senang banget sih dapat kesempatan untuk ketemu langsung sama sobat trainer ya sebutannya ya. Nah, semoga rangkaian sesi online session ini dari hari pertama sampai hari kelima ini semuanya bermanfaat dan bisa ngebantu teman-teman buat meningkatkan usahanya masing-masing. Gitu sih. Oke, harapannya nanti lebih baik lagi ya ke depannya dalam branding produk ya Kak Putri. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas penyampaian hari ini. Oke, buat teman-teman, mungkin sebelumnya tadi sudah dipandu oleh Pak Dias, tapi dikarenakan Pak Dias juga ada urusan yang lain, jadi mungkin Pak Dias titip salam buat kita semua di sini. Tetap semangat, karena Pak Dias juga lagi rapat juga di tempat lain. Jadi titip salam ke teman-teman sobat trainer untuk tetap semangat sampai nanti di akhir sesi, dan juga semoga apa yang sudah kalian ikuti semuanya itu dapat bermanfaat. Karena ini sudah di penghujung acara nih, enaknya sebelum diakhiri kita foto dulu ya terlebih dahulu. Namun sebelum itu buat teman-teman di sini yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi absensi kepulangan
di kolom komentar, nanti panitia bakalan drop di kolom komentar nantinya. Dan kita siap-siap untuk foto bersama nih. Mungkin yang belum on cam boleh banget nih untuk on cam. Dipersiapkan cantik dan gantengnya masing-masing nih buat teman-teman sobat trainer. Oke, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Coba deh dicek dulu kira-kira on cam nggak ya. Ini masih semangat nih, ada yang wah gila keren banget antusiasmenya. Oke, mungkin udah banyak nih yang on cam. Mungkin saya pandu dari operator siap. Oke, mungkin dalam hitungan ke 3, 2, 1, senyum. Oke, slide kedua. 3, 2, 1, senyum. Oke, slide ketiga. 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih untuk Sobat Trainer yang telah menghadiri online session hari ini. Dan jangan lupa kita juga akan ada online session selanjutnya. Jadi dinantikan aja nanti untuk timeline-nya, panitia akan langsung menginfokan. Nah, untuk ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf atas jika ada kesalahan pada online session kali ini. Mungkin semangat untuk para Sobat Trainer sampai akhir. Semangat juga untuk puasanya yang berpuasa dan semoga sukses ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.